sudah mengucapkan ini, belum ada keputusan oleh pengadilan, anak kami sudah dinyatakan seorang yang mencabuli. Jadi inilah kami Huta Barat yang kurang terima. Jadi kepada Pak Jokowi pun kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, sudah sampai 3 kali mengucapkan kata-kata supaya peristiwa ini dibuka selebar-lebarnya, jangan ada yang ditutupi. Dan kepada Pak MD yang begitu pertama kali merespon persoalan ini, kami sangat berterima kasih sekali. Sampai Pak MD mengutarakan kalau mencari tikus di dalam satu lumbung, jangan lumbungnya dibakar. Kalau kami maknai arti ini sudah sangat mendalam bagi kita semua. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, bukti-bukti apa aja yang diserahkan ke Pak Menko dan gimana secara umum tanggapan dari Pak Menko? Secara umum Pak Menko mengatakan ini merupakan masukan karena Pak Menko tugasnya sangat berat, mendengarkan dari seluruh masyarakat dan sangat mengapresiasi, bahkan kami diberikan waktu panjang. Jadi kami cuma menganggap ini suatu hal yang positif. Pak Menko mencatat, ya tentunya kembali lagi kami tidak mau menggurui atau mempunyai kepentingan yang harus dijalankan. Tapi pesan kami tadi bahwa obstruction of justice harus dijalankan dan ini harus dijalankan terlebih dahulu, sudah tegas didengar oleh Pak Menko. Buktinya adalah itu kami sudah menyerahkan press release pertama. Jadi itu juga sudah sampaikan wartawan. Ini bahan yang bukan hanya omongan ya. Di sini juga ada bukti-bukti karena sebenarnya kan di dalam kasus ini cukup menarik, bukti-bukti sudah menjadi milik umum. Nah, salah satu bukti yang bukan menjadi milik umum adalah permohonan visum et repertum oleh Kapolres pada saat kejadian tanggal 8 Juli kepada dokter forensik. Di situ kita lihat, Pak Menteri juga lihat, saya stabilo, 2 perkataan bahwa di tubuh jenazah jasad adik saya hanya ditemukan lubang di dada. Pak Menteri geleng-geleng kepala, saya nggak tahu artinya apa ya. Tapi kalau kita mengatakan ini sudah ada tindakan menutup-nutupi. Gitu. Yang kedua, semua sudah tahu bahwa dalam keterangan pers, polisi mengatakan bahwa yang punya rumah keluar karena tes PCR. Tes PCR kan berarti kalau keluar itu ada buktinya. Sementara dari CCTV yang dibuka Komnas HAM, PCR prakteknya adalah di rumah, gitu kan? Dan yang bersangkutan itu di tengah jalan kembali ke TKP. Jadi pertanyaannya, kok bisa-bisanya pada tanggal 11 dan 12 dikatakan ada tes PCR? Kita nih advokat ngerti, itu berarti kan mau menciptakan tadi alibi bahwa satu yang menembak hanyalah Baradae. Kemudian kita lihat kok banyak bukti janggal-janggal ini. Mohon maaf dugaan kita, memang tujuannya dari awal ingin disebutkan atau ingin dilingkari bahwa adik saya adalah sebagai pelaku tindak pidana. Nah inilah yang kita lihat. Kalau misalnya otopsi dan lain-lain, saya rasa kita nggak mau ngomong teknis ya. Jadi bukti itu, cuman kita katakan 2 bukti ini sudah merupakan awal untuk sebenarnya dilakukannya obstruction of justice. Kami tidak mau melaporkan itu karena polisi juga kalau memang bisa mendengar melakukan itu gitu. Jadi itu yang jadi poin kita. Tugas kami adalah kembali membuka gerbang ya. Kami percaya kalau memang proses ini didengar oleh pemerintah, dijalankan, bukti kejanggalan akan terbuka. Dari masyarakat pun pasti akan terbuka, bukan dari kami. Cuman kami poinnya mengatakan kalau sudah ada ini kok nggak dijalanin, hanya begitu saja. Terkait dengan dugaan kekerasan seksual itu kan tadi Bapak bilang ini sangat mencemarkan nama baik keluarga dan marga Huta Barat gitu. Ini harapan dari keluarga gimana Pak? Karena ada asas praduga tak bersalah juga kan. Ya. Harus direvisi kronologisnya atau gimana? Tidak, kalau kami cuma mengatakan ini ada pemio dan ibarat yang berlaku di masyarakat ya. Tuduhan tadi sudah sampaikan oleh bapak saya. Ini fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tolong diartikan begitulah. Ya, oleh sebab itu mungkin pembunuhannya tidak begitu. Yang fitnah ini yang berbahaya sekali. Makanya kami bilang selesaikan dulu dong ini. Ya, masyarakat supaya saya nggak ngomong saya yang lain. Ini pameo sudah berlaku ya, turun menurun sehingga dia menangis mengatakan ini udah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan anak saya sendiri. Apakah ini juga dianggap menjadi alibi juga dari pelaku? Apakah ini juga dianggap menjadi alibi dari pelaku terkait dugaan pelecehan seksual itu? Maksudnya pelaku bagaimana? Keluarga menilai dugaan pelecehan seksual ini adalah dugaan. Ya, kalian masih. Jadi kalian bisa lihat proses belum jalan sudah dijadikan adik saya ini
adalah pelaku, korbannya ibu kan, gitu kan? Korbannya ibu, saksinya berada E. Itu dibuktikan dengan bukti-bukti yang janggal. Nah, itu udah selesai sekarang, itu jadi stigma di kita kan? Bahwa adik kami adalah pencabut, itu yang kita sedih. Coba bayangin, sebenarnya kan banyak ngomong, polisi sebenarnya nggak boleh begitu. Nah, ya, silakan kalian tanya polisi. Ya. Pak, kalau terkait Ya, obstruction of justice, sampai saat ini kan si ibu kan juga belum pernah memberikan keterangan. Ya. Bu Putri Sambo ya. Itu menyimpulkan begitu. Tapi itu kita nggak mau, itu wilayahnya pengacaranya. Pak, Ya. terkait obstruction of justice, apakah ada dugaan juga bahwa dalam kasus pembunuhan biasa ini ada upaya untuk melindungi institusi Polri gitu, Pak? Tidak, saya pikir obstruction of justice ini tidak terkait dengan institusi Kapolri, saya katakan. Oknum polisi ya, harus tegaskan ya. Dan itu adalah tidak bisa kita katakan sekarang, prosesnya dulu jalan. Berarti ini ujian ya bagi Polri ya, bagaimana Karena untuk prosesnya terbuka, saya yakin semua wartawan bisa melihat apakah ada pengaruh, ada tekanan, ada perintah. Itu saya nggak mau mengandai-andai. Ya, jadi kawal dulu supaya kami minta kasus ini dijalankan. Karena perintah presiden bilang jangan ditutup-tutupi, itu ada pasalnya kok. Obstruction of justice pasal 221 KUH Perdata 2E ya. Jadi gitu, sekian ya. Terima kasih. Terakhir saya minta kepada Pak Saud, ketua kita. Ya. Kasih statement. Ketua Huta Barat. Jadi dalam proses hukumnya terlalu banyak kejanggalan dan banyak fakta-fakta yang telah menunjukkan kejanggalan itu. Apakah itu pernyataan Kaumas, apakah itu pernyataan Kapolres, itu semua menunjukkan. Dan ketika jenazah sampai di rumah keluarga tidak boleh dibuka, itu juga sudah menjadi tanda-tanda bahwa ada yang ditutup-tutupi. Jadi kelak soal yang pertama itu adalah agar semua yang menyangkut menutup-nutupi proses hukum ini dibuka dulu. Ya. Jangan sampai dia ditenggelamkan oleh kasus pembunuhannya. Ya. Itu dulu. Kasus pembunuhan itu jelas kok siapa yang terbunuh. Dan harus dicari siapa pembunuhnya. Itu berikut. Tapi sejak awal dihalang-halangi itu harus dibongkar. Itu poinnya. siapa? Ya bahasa gagahnya tadi. Obstruction of justice. Jadi itu menutup-nutupi, terlalu banyak yang ditutup-tutupi. Sekarang buka. Siapa dulu dokter forensiknya? Yang pertama. Siapa yang menghambatnya? Siapa yang menghalang-halanginya? Siapa yang memerintah? Siapa yang dulu membawa jenazah itu? Ya. Semua itu supaya diperiksa lah, dipanggil, ada apa? Baru kita urus ini pembunuhan ini. Karena nggak akan berujung pada kasus pembunuhan secara jujur jika seluruh proses penutupan tidak dibongkar. Kalau ada distorsi, saya akan menghubungi Anda. Kita muncul lagi. Karena tugas kami adalah mengawal, ya tugas kami adalah kebenaran itu lokomotif. Kami akan melihat relnya benar atau enggak. Jadi bukan lokomotifnya ya, bukan mengenai tadi CCTV dan lain-lain. Kami akan panggil lagi kalau ternyata ada distorsi lanjutan. Ya, begitu distorsi tidak ada, maka kami yakin kepolisian akan benar ya memeriksa dan menyelesaikan kasus ini. Oke, ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Lampi.